Selamat siang Bu Seli, nama saya Joshua Diwijaya, NIM saya 2301900933. Saya dari kelas LD28 dan saya satu kelompok dengan Dilan Wirawan. Nama konsep kami adalah drive-in supermarket. Jadi drive-in supermarket ini konsepnya mirip dengan drive-thru, tapi diaplikasikan ke supermarket. Jadi pembeli hanya perlu di dalam kendaraan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi drive-in supermarket ini terdiri dari dua booth. Booth pertama itu booth berisi sebuah panel touchscreen, seperti kalau misalnya kita ke KFC ada seperti layar touchscreen yang isinya menu-menunya KFC seperti itu. Jadi konsep kita juga mirip seperti itu untuk booth pertama. Nanti juga akan ada petugas yang menyambut dari sejak untuk membantu pelanggan dan ya menyambut pelanggan juga melalui intercom. Jadi biar pelanggan-pelanggan yang mungkin kurang kenal dengan teknologi seperti itu bisa merasa lebih nyaman. Lalu booth kedua itu counter checkout, di mana pelanggan melakukan pembayaran dan mengambil barang belanjaan mereka. Oke ya, setelah itu jadi saat pembeli sudah memilih produk yang dibeli, maka pesanan tersebut akan masuk ke database sistem kami dan produk-produk yang telah dipesan akan dikirimkan ke counter checkout melalui conveyor belt. Dari barang-barang tersebut akan dikirimkan dari gudang yang tentu saja tidak akan jauh dari lokasi counternya tersebut. Jadi bisa dibilang, jadi nanti drive-in supermarket akan ada dua lantai. Jadi lantai pertama tuh isinya counter drive-in supermarketnya, lalu atasnya tuh ada gudangnya di mana tempat-tempat produk-produknya disimpan. Jadi begitu pesanan pembeli udah memesan, nanti produk-produknya dikirim dari gudang yang di atas melalui conveyor belt ke booth checkout. Lalu begitu produk udah dipesan, maka nanti dikemas dan diberikan ke pelanggan di counter checkout. Selagi pelanggan menunggu, pelanggan dapat melakukan proses pembayaran. Selain itu kita juga akan menambahkan service value dengan memberi pelayanan berupa pembersihan yang ringan pada kendaraan yang dinaiki pelanggan. Lalu untuk packaging kita akan memikirkan, karena target market kita juga pelanggan yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi packaging yang kita buat akan memudahkan untuk barang-barang tersebut, produk-produk tersebut untuk dikaitkan dengan ke belangku belakang motor dan juga bisa ditaruh di bagasi mobil dengan gampang. Jadi packagingnya kan berupa kotak kardus seperti itu. Lalu fenomena. Jadi fenomena yang membuat saya dan Dilan memikirkan tentang konsep ini adalah musibah COVID-19 yang mendatangkan sebuah kondisi baru. Jadi gaya hidup masyarakat Indonesia berubah drastis dengan penerapan konsep new normal tersebut. Jadi kehadiran COVID-19 ini yang tampaknya tidak akan hilang dalam waktu cepat memunculkan keharusan masyarakat untuk menerapkan social distancing. Jadi fenomena yang kita spesifikkan adalah social distancingnya. Nah, lalu solusi yang kita tawarkan seperti yang kita jelaskan tadi, konsep drive-in supermarket. Nah, konsep drive-in supermarket ini tidak hanya menawarkan solusi yang sejalan dengan social distancing, tapi kami juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan kemampuan para pelanggan tidak turun dari mobil akan memberikan mereka rasa lebih aman, karena resiko terpapar dengan virus justru jelas sangat berkurang sangat drastis dibanding mereka pergi ke supermarket, turun, memilih barang, dan mengekspos diri kita dan kemungkinan juga mengekspos keluarga juga dengan belanja di tempat-tempat pusat-pusat pembelanjaan
dengan cara konvensional. Nah, mengapa kami memilih ide ini? Karena ya sekali lagi, supermarket sekarang menjadi salah satu tempat umum di mana kerumunan orang tidak dapat dihindari. Walaupun memang ada penerapan social distancing di mana-mana, tapi supermarket menjadi salah satu tempat di mana social distancing dapat dilakukan, namun menurut kami tidak efektif. Kenapa? Karena supermarket dan pusat perbelanjaan itu tempat di mana orang-orang bakal belanja kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindari. Jadi otomatis supermarket menjadi tempat kumpul banyak orang. Nah, ini justru akan meningkatkan potensi kita dan keluarga untuk menyebar dan menjangkit COVID-19. Nah, jadi audiens kita, target market yang kita sasar adalah rumah tangga kelas menengah yang mempunyai kendaraan roda 2 atau roda 4. Jadi untuk berjalan kaki kami walaupun bisa, tapi kita tidak mentarget orang-orang yang tidak punya kendaraan. Jadi walaupun mereka bisa ke drive-in supermarket kami, tapi lebih spesifiknya, lebih terarahnya kepada orang-orang yang memiliki kendaraan. Setelah ini akan dijelaskan dengan rekan saya, Dilan Wirawan. Selamat siang Bu Selly, nama saya Dilan Wirawan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 23018785744. Dan ide yang saya buat bersama Joshua yang tentang fenomena COVID-19 ini adalah bernama drive-in supermarket. Kenapa kita bilang drive-in supermarket? Dikarenakan ini adalah salah satu metode yang terbaru, dan sebenarnya terbaru karena terpaksa oleh situasi. Dengan ini kita mengharapkan membuat drive-in supermarket agar mencegah penyebaran COVID-19 di supermarket. Dikarenakan hampir 50% orang berpergian ke supermarket di masa PSBB begini. Dan yang saya ingin jelaskan, drive-in supermarket adalah sistem seperti drive-thru pada umumnya, tetapi ini tentang bahan pangan seperti sayur, beras, atau juga bisa dibilang ini kayak supermarket biasa, cuman tidak menyediakan tempat untuk customer lihat-lihat, dikarenakan ini sudah berbasis apps. Gimana cara komunikasinya? Komunikasi yang ini kita menggunakan pemasaran lewat media, dikarenakan sosial media itu menjadi salah satu platform terbesar sekarang, dan selama masa PSBB ini platform media menaik sebesar 50% dari pengguna sehari-hari. Dan media apa yang digunakan? Media yang kita gunakan itu sebenarnya ada dua. Media yang satu adalah aplikasi untuk kita melihat ketersediaan stok kita, dan buat pemasaran kita menggunakan semua platform media, dan kita akan membayar semuanya seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan semuanya yang berbasis yang banyak orang menggunakan. Dan waktu yang dibutuhkan berapa lama? Waktu yang dibutuhkan lama ini sebenarnya tidak terlalu lama, karena kan kita sudah melihat barang-barang terlebih dahulu yang sudah di aplikasi dahulu. Jadi kita tidak drive thru, tapi kita tidak tahu memesan apa. Jadi kita pas datang tuh kita udah ada booking, ada QR code buat di scan, buat kita tahu orderan kita apa aja untuk di pegawai sana siapkan. Dan kreativitas yang bisa disampaikan, sebenarnya ini kreativitas yang terpaksa karena masa pandemi ini yang berkelanjutan lama dan tidak tahu kapan kelarnya masalah COVID-19 di Indonesia. Kreativitas ini sebenarnya sudah bisa dijalankan untuk menyusung pemerintah dalam membasmi COVID-19. Hampir semua orang pergi ke supermarket untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi kita tidak tahu orang yang ke supermarket itu apakah sudah terinfeksi atau belum. Makanya dalam kita membuat drive-in supermarket, kita lebih memperkecil penyebaran COVID-19, dikarenakan kalau kita ke supermarket tetapi orang itu sudah kena COVID, tidak ketahuan karena masa inkubasinya 2 minggu.
Dengan ini saya berharap konsep drive-in supermarket bisa dijalankan dengan benar di Indonesia, dikarenakan kalau tidak begini kita memperluas penyebaran COVID-19, dan semua yang ini dilakukan untuk kepaksa karena corona. Semoga drive-in supermarket ini berjalan dan bisa diterapkan di seluruh daerah. Terima kasih, sekian, selamat siang Bu.